Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mengenai syarat-syarat menjadi hakim atau qadhi ya. Para ulama berbeda pendapat atau ikhtilaf dalam merumuskan syarat-syarat menjadi hakim. Ada beberapa ulama yang akan saya kutip pendapatnya dalam makalah seperti Al-Mawardi dalam kitabnya Lahkam Al-Sultaniyah yang berpendapat bahwasanya untuk menjadi hakim itu harus mempunyai beberapa syarat, yaitu laki-laki, Islam, mempunyai akal, adil, mempunyai ilmu dalam hukum syarak, dan merdeka. Sedangkan Imam An-Nawawi berpendapat bahwasanya hakim harus memiliki syarat Islam, laki-laki, mustahid, merdeka. Pendapat lain, yaitu saya mengutip salah satu ulama kontemporer dari Mesir, yaitu Muhammad Salam Madkur dalam kitabnya Al-Qadha fi Al-Islam, berpendapat bahwasanya syarat menjadi seorang hakim adalah berakal, laki-laki, adil, Islam, mempunyai ilmu dalam bidang hukum agama, serta sehat dalam aspek pendengaran, ucapan, dan penglihatan. Kemudian pendapat Al-Sanani dalam kitabnya Al-Subul Salam ini sedikit berbeda, karena beliau berpendapat bahwasanya syarat-syarat untuk menjadi hakim itu lebih ke arah kemampuan atau kapabilitasnya dalam menjadi hakim, seperti harus menguasai ilmu balaghah, mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Quran, dan metode istinbat hukum yang mutafak. Ya, dari uraian di atas memang cukup rumit aspek-aspek yang harus dikuasai untuk menjadi hakim atau qadhi, karena memang seorang hakim itu kan menjadi tumpuan atau menopang beban yang sangat berat. Citra hakim, citra peradilan maksud saya, sebagai lembaga yang berwibawa, mengedepankan keadilan dan objektivitas, serta tegaknya supremasi hukum, tergantung pada keputusan dan kiprah hakim itu sendiri. Kemudian ada dua ulama imam mazhab ya, yang memiliki perbedaan pendapat dalam merumuskan syarat adil untuk menjadi hakim. Yang pertama yaitu Imam Abu Hanifah. Kita semua sudah paham bahwasanya beliau ini atau Imam Abu Hanifah ini kan tinggalnya di Baghdad dan Irak ya, yang notabene-nya tentu jauh dari sumber teks-teks pada saat itu yang terletak di Madinah, sehingga beliau ini sering menggunakan ro'yu atau logika dalam melakukan istinbat hukum. Dalam kasus ini beliau berpendapat bahwasanya adil atau syarat adil itu dalam artian begini. Beliau berpendapat orang fasik atau dalam kurung orang yang tidak bersungguh-sungguh itu boleh menjadi hakim, asalkan hakim tersebut bertaklid pada ulama lain, intinya begitu. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i ya, yang notabene-nya tinggal di pusat dari sumber hukum atau teks-teks pada saat itu, tentu lebih mengedepankan sumber-sumber teks, dan beliau menggunakan metode qiyas untuk melakukan istinbat hukum dalam mengaji masalah ini. Dan beliau berpendapat bahwasanya hakim tidak boleh dari golongan fasik, karena beliau mengkiaskan
kasus hakim ini dengan saksi ya, karena saksi kan tidak boleh dari golongan yang fasik. Kurang lebih seperti itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membawakan materi kedua, yaitu syarat memutuskan perkara. Hakim mempunyai peran penting dalam proses pengadilan. Apabila ada seorang penggugat datang ke majelis persidangan bersama dengan tergugat, hakim harus bertanya kepadanya mengenai masalah yang disengketakan tersebut. Dalam sebuah hadis, Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdul Razak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, Sofyan Ats-Tsauri dari Yahya bin Sa'id dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW ketika hakim memutus hukuman dengan bersungguh-sungguh dan benar putusannya, maka baginya 2 pahala. Dan ketika hakim memutuskan dan ternyata dia salah, maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam proses peradilan, dalam menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan dari penggugat atau penuduh dan memberikan kesempatan tergugat untuk menanggapi tuduhan, pemeriksaan kebenaran tuduhan melalui bukti ataupun saksi dan seterusnya. Peradilan Islam tidak dirangkai dengan kata Indonesia. Makna yang dimaksud adalah peradilan Islam menurut konsep Islam secara universal. Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman peradilan Islam di Indonesia, cukup dengan menggunakan istilah peradilan agama. Peradilan agama adalah sebuah dalam titulatur resmi bagi salah satu di antara 4 lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu, dan dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari peradilan negeri di Indonesia yang sah, yang bersifat khusus, yang berwenang dalam perkara perdata Islam tertentu. Dan hanya bagi orang-orang Islam Indonesia, pengadilan agama bertugas untuk memeriksa perkara, kemudian harus mengadilinya atau memberikan putusan. Sedangkan yang disebut putusan adalah yaitu produk pengadilan agama karena adanya 2 pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan semacam ini dapat diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau jurisdictio sententiosa. Istilah putusan juga disebut vonis dalam bahasa Belanda atau al-qadha dalam bahasa Arab. Penjelasan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut. Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Putusan pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan majelis hakim sebagai poros utamanya. Majelis hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutuskan sengketa yang sedang ditangannya. Implementasi hukum dalam putusan majelis hakim mengacu pada kerangka pikiran tertentu yang dibangun secara sistematik. Doktrin atau teori hukum atau bisa disebut legal theory memegang peranan penting dalam membimbing majelis hukum hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Ketika hakim memeriksa dan mengadili perkara agar dapat melahirkan suatu putusan yang adil, yang berkepastian hukum dan bermanfaat. Mungkin itu yang saja yang bisa saya bawakan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang syarat-syarat memutuskan perkara. Dalam suatu putusan, pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari majelis hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan hukum tersebut dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang pembuktian tentang apakah alat bukti diajukan penggugat dan tergugat memenuhi syarat formil dan material, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugat apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, serta sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak. Selanjutnya yaitu diikuti dengan analisis hukum apa yang diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara itu. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif
objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan itu sesuai dengan ketentuan hukum yang telah diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah majelis hakim akan menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti maupun yang tidak terbukti. Dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian suatu perkara yang akan dituangkan dan diputuskan. Apabila putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian, mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya atau unfounded motivated, dan putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat 1 HIR, pasal 189 LBG dan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Adapun pasal 178 dan 1 HIR dan pasal 108 ayat 1 LBG berbunyi, dalam rapat pemusyawaratan karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak. Sedangkan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam putusan tersebut juga diharuskan menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan dalam putusan, sebagaimana yang dimaksud menyebut pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan yang diterapkan perundang-undang yang ditetapkan dalam putusan, sebagaimana pasal 184 ayat 2 HIR yang menegaskan bahwa apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebut. Demikian juga diatur dalam pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 184 ayat 2 HIR berbunyi, dalam putusan hakim yang berdasarkan peraturan undang-undang yang pasti, peraturan itu harus disebutkan. Sementara pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berbunyi, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu putusan majelis hakim harus mengemukakan analisis, argumentasi, pendapat, kesimpulan hukum, dan harus pula memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dalam mengambil putusan, hakim mempunyai hak yang sama dalam melakukan 3 tahap yang mesti dilakukan. Hakim untuk memperoleh putusan yang baik ataupun yang baik dan benar. Pertama, tahap konstatir, mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Jadi, mengkonstatir berarti bahwa hakim melihat mengetahui, membenarkan telah terjadinya peristiwa, harus pasti, bukan dugaan, yang didasarkan alat bukti pembuktian. Proses pembuktian melakukan beban bukti yang tepat. Kepada siapa beban bukti ditimpalkan, menilai alat bukti yang diajukan, apakah alat bukti tersebut memenuhi syarat formil, syarat material, memenuhi batas minimal bukti, serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Menentukan terbukti atau tidak atau adil peristiwa yang diajukan. Bagi hakim yang penting fakta peristiwa, bukan hukumnya. Pembuktian adalah ruh bagi putusan hakim. Selanjutnya tahap kualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar dan terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana dan hukum apa. Dengan kata lain, harus ditemukan sebagai hukum bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu. Jadi, mengkualifisir berarti mencari ataupun menentukan
pertimbangan hukum terhadap dalil atau peristiwa yang telah dibuktikan. Hakim menilai terhadap dalil peristiwa yang telah terbukti atau menilai peristiwa yang tidak terbukti dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum material dan dapat dikatakan mencari penerapan hukum yang tepat terhadap dalil atau peristiwa yang telah dikonstatir. Selanjutnya yaitu tahap konstituir, yaitu mengkonstituir, menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan pada pihak yang berperkara. Berdasarkan uraian di atas, jika tahap yang harus dilalui seorang hakim untuk membuat putusan di atas dijadikan alat ukur untuk menilai pertimbangan hukum suatu putusan, maka disimpulkan apabila hakim tidak melakukan salah satu proses dari tahapan tersebut atau gagal melakukan, misalnya hakim tidak berhasil untuk melakukan tahap konstituir ataupun sebagainya karena tidak menetapkan beban pembuktian dan tidak menerima alat apa saja dasar hukum yang berkaitan dengan pokok perkara, ketidakberhasilan pada dua tahap sebelumnya di atas sangat berpotensi mengakibatkan ketidakberhasilan dalam menjatuhkan putusan yang merupakan tahap konstituir ini. Untuk menghasilkan putusan yang baik dan benar dan memberi rasa keadilan dan manfaat kepada para pihak yang berperkara, marilah kita aplikasikan dan terapkan tahap-tahap dalam membuat dan menetapkan suatu putusan sebagaimana yang dipaparkan di atas atau sebagaimana mestinya sesuai aturan. Terima kasih dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.